programmer itu kan memasukkan kode algoritma sehingga sebuah data itu bisa dibaca. Ini sama aja ketika kita itu berpikir, mengingat sesuatu atau merasakan sebuah emosi, itu merupakan input data. Jadi itu adalah action pertama sebagai input data kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng lagi, kembali lagi pada pembelajaran hari ini, di mana kita akan belajar tentang algoritma alam semesta kehidupan yang masih ada banget nih hubungannya sama materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu nasib, takdir, dan karma. Kita kan sebulan kemarin habis menjalankan ibadah puasa nih, dan kita juga sudah melewati hari raya Idul Fitri. Nah, kita perlu tahu bahwa Idul Fitri itu sebetulnya ada di setiap momen di kehidupan kita sehari-hari, dan gak cuma ada di satu hari itu doang atau di bulan puasa selama sebulan itu aja. Ramadan, Idul Fitri, dan puasa itu menunjukkan eksistensinya melampaui momen dan waktu, hanya jika kita melihat dengan the heart kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah bisa mengakses the heart kita dan mengaktifkan kesadaran kita bisa mengakses alam atas. Jadi apa yang dimaksud dengan alam atas maupun alam bawah? Jadi alam atas itu merupakan wilayah yang sudah beyond mind, space, and time. Jadi keberadaan yang ada di wilayah atas itu sudah melampaui ruang, waktu, dan pikiran. Jadi keberadaannya itu tersirat. Sedangkan di alam bawah itu masih berada di wilayah mind. Jadi masih bisa tersentuh oleh mind, space, and time. Jika kita menyadari bahwa ada yang dinamakan alam bawah, alam atas, dan kita sudah mengaktifkan kesadaran kita dan mengakses heart kita, maka kita akan menyadari bahwa efek dari Idul Fitri itu sebenarnya tidak hanya berlangsung selama sebulan itu saja, tapi juga sebulan berikutnya. Disinilah kita perlu sadar bahwa sejatinya Ramadan itu ada dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Sekarang ini nih merupakan waktu dan saat yang pas banget bagi kita untuk terus mempertahankan dan meningkatkan amalan-amalan kita. Karena sekarang kita ada di bulan Syawal, di mana secara harfiah itu memiliki arti peningkatan. Jadi pikiran kita itu nggak boleh sempit dengan hanya berpikir bahwa amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan puasa itu berhenti di satu bulan puasa itu aja, tapi juga sebulan berikutnya kita harus tetap meningkatkan amalan kita, perbuatan-perbuatan baik kita, ibadah kita, itu terus kita tingkatkan. Nah, berbicara tentang algoritma, kita perlu paham dulu nih, sebenarnya algoritma itu apa sih? Nah, apalagi di sini dibahas bahwa algoritma itu ada di dalam setiap diri manusia. Nah, algoritma yang sering kita dengar itu pasti algoritma yang ada di internet atau di sosial media. Sebelumnya coba kita lihat dulu deh algoritma yang ada di sosial media. Kita itu pasti sering banget kan. Misalnya kita lagi pengen beli mobil second, terus kita cari itu di Google, jual mobil second. Nah, pasti kita sering banget lihat iklan dimanapun itu, di Instagram, di Twitter, di YouTube, atau ketika kita buka website apapun itu, yang muncul adalah iklan mobil second. Nah, jadi algoritma itu pada dasarnya adalah sebuah sistem komputasi yang membaca kecenderungan kita, dan algoritma itu memperhatikan kita itu sebagai pengguna internet, kita itu memberikan atensi kita itu kemana sih gitu. Kita tuh seringnya merhatiin apa kalau lagi browsing. Nah, algoritma itu membaca kelakuan kita secara mendalam dan bahkan memetakan kita itu akan menunjukkan respon apa ketika diberikan suatu informasi. Jadi, algoritma itu benar-benar menganalisis dan membaca perilaku-perilaku kita sehari-hari secara mendalam. Nah, ketika sudah dipetakan, dibaca, itu akan menjadi sebuah rangkuman di mana sistem algoritma akan terus memunculkan hal-hal yang serupa sesuai dengan rangkuman tadi. Dalam algoritma ini akan muncul yang namanya fenomena polarisasi.
Jadi, fenomena polarisasi itu merupakan suatu kenyataan atau fakta di mana segala sesuatu itu sebenarnya satu kesatuan, namun bertentangan tetapi juga komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Jadi contohnya nih, misalnya di Instagram nih ya, di sosial media. Karena tema kita kali ini sangat berkaitan banget nih dengan algoritma yang associated with social media banget kan. Jadi fenomena polarisasi ini juga terjadi ini, misalnya di Instagram ada suatu golongan A dan B. Nah, golongan A ini itu kan pasti dia tuh cuma fokus dan memberikan atensinya kepada post yang berhubungan dengan golongannya aja. Dia tuh juga pasti nge-like-nya, nge-share-nya, komennya itu hanya pada post-post yang berhubungan dengan golongannya aja. Begitu juga dengan golongan B, pasti peduli dan memberikan atensinya itu hanya pada post-post yang berhubungan dengan golongan B. Disinilah golongan A dan B itu kan berseberangan, dan mereka itu saling nggak mau memberikan atensi atau mencoba memahami fakta-fakta dan data yang ada di golongan yang berseberangan. Gitu. Jadi disinilah kita perlu menyadari bahwa suatu kebenaran atau sesuatu itu kan hanya bisa di cross check kebenarannya hanya jika kita mau mencoba memahami fakta-fakta yang berseberangan gitu, fakta dan data yang berseberangan. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari itu juga kita sering banget mengalami hal ini. Pasti kita sering mengalami suatu kondisi di mana mind atau pikiran kita dan hati kita itu berseberangan. Jadi mind kita itu mikirnya apa, pengennya apa, tapi hati kita ini berbeda. Hati kita itu menginginkan sesuatu yang lain, bahkan sesuatu yang berseberangan. Nah, disinilah kita harus belajar untuk mengaktifkan kesadaran kita agar mind and heart kita itu harmonis dan kita itu bisa mensinkronisasikan mereka. Disinilah pentingnya mind and heart itu saling witness dan saling memahami satu sama lain. Nah, kembali lagi nih ke algoritma. Jika sistem internet itu bisa membaca seluruh perilaku kita, maka ini bisa menjadi bukti bahwa komputer itu sangat mirip dengan manusia. Bahkan komputer itu merupakan miniatur dari manusia. Jadi komputer itu mencoba untuk menduplikasi manusia, dan manusia itu merupakan miniatur dari alam semesta. Kita tahu nih bahwa programmer itu kan memasukkan kode algoritma sehingga sebuah data itu bisa dibaca. Ini sama aja ketika kita itu berpikir, mengingat sesuatu atau merasakan sebuah emosi, itu merupakan input data. Jadi itu adalah action pertama sebagai input data kita. Jadi emosi yang kita rasakan, pikiran-pikiran yang terus kita pikirkan setiap hari, hal-hal atau memori yang kita ingat, itu kan input data yang kita masukkan ke dalam jiwa kita. Nah, input data yang kita masukkan ke dalam jiwa kita itu kan pasti akan menghasilkan suatu output. Nah, output inilah yang kita tuh pasti pengen output ini untuk menjadi output yang baik gitu, output yang bagus. Ketika kita mengolah memori kita, emosi kita, pikiran kita gitu ya. Jika kita ilustrasikan semesta kehidupan itu ketika berinteraksi dengan manusia, itu di dalam angin, di dalam tumbuhan, di dalam cahaya matahari, di dalam sel-sel tubuh kita, itu kan algoritma itu sebagai sebuah komputasi. Jadi sistem komputasi inilah yang mengumpulkan jejak-jejak digital dalam diri manusia. Jejak digital itu maksudnya apa? Maksudnya ya preferensi kita, hal-hal yang kita sukai gitu, engagement kita gitu. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi algoritma. Dan semakin banyak kita memikirkan hal tersebut, kita mengingat-ingat hal tersebut, kita merasakan hal tersebut, ya algoritma semesta ini akan terus-terusan menyajikan atau mengiklankan seperti drama atau iklan sesuai preferensi kita gitu. Jadi pasti kita sering banget ya dalam kehidupan itu, misalnya kita sedang menyukai sesuatu gitu, kita sedang menyukai misalnya suatu aktor gitu. Nah, seakan-akan ketika kita sedang di kantor, ketika kita sedang di sekolah, atau bahkan di jalanan gitu, pasti banyak iklan
seakan-akan tuh banyak iklan aktor tersebut, atau ketika kita browsing di internet yang muncul tuh aktor tersebut gitu. Jadi itulah ini ada hubungannya ya dengan law of attraction. Jadi di mana setiap pilihan atau setiap hal yang terjadi di kehidupan kita, ya itu ditentukan oleh seberapa sering kita memberikan atensi atau perhatian terhadap hal tersebut. Semakin sering kita memberikan atensi, semakin sering kita memikirkan, merasakan hal tersebut, ya nantinya kehidupan itu akan terus-terusan menyajikan hal tersebut. Dan akan semakin sering pula kita mendapatkan informasi dan atau tawaran yang berhubungan dengan hal tersebut, karena itulah preferensi atau engagement kita. Nah, disinilah kita harus aware nih terhadap hal-hal yang kita pikirkan sehari-hari, terhadap hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita rasakan. Gitu. Jadi, contohnya, ketika ada seseorang yang memiliki mentalitas yang miskin, jadi dia itu melihat apa-apa itu mahal, dan dia memiliki mentalitas di mana, aku nggak akan pernah bisa atau pantas membeli barang ini karena mahal banget. Aku nggak akan pernah layak atau memiliki kekayaan yang cukup untuk bisa mendapatkan barang ini gitu. Dan bukan hanya berpikir, tapi ia juga tidak mau action gitu. Dia tidak mau memantaskan diri bahwa suatu saat ya dia itu bisa kok dapat barang tersebut gitu. Dia nggak mau memantaskan diri. Ya ketika terus-terusan mindset itu di nurture gitu, mentalitasnya terus-terusan seperti itu, nggak mau dirubah, ya semesta itu akan terus-menerus menawarkan iklan yang sama gitu. Jadi yang ditawarkan ya akan kemiskinan terus gitu, karena mindset kita pun masih miskin. Jadi tidak akan ada perubahan. Ketika kita mengharapkan suatu perubahan, ya kita harus sadar bahwa perubahan hanya akan terjadi ketika kita memutuskan untuk develop new habit gitu, untuk melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan dengan cara yang berbeda gitu, dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Apalagi ketika kita baru paham nih tentang algoritma semesta. Nah, inilah kita baru melakukan step awal, dan tentunya kita tahu bahwa perubahan yang kita inginkan itu pasti prosesnya nggak instan sama sekali, pasti membutuhkan waktu.